rapat koordinasi Asosiasi P3MI Cahaya Fortuna bersama pemerintah daerah Kabupaten Cilacap pada tanggal 16 Desember tahun 2020 bertempat di marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun dan memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sebelumnya nikmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dan hidayah-Nya serta kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini di Hotel Five Hotel Cilacap dalam acara rapat koordinasi Asosiasi P3MI Cahaya Fortuna Kabupaten Cilacap bersama pemerintah daerah. Salawat serta salam hendaklah kita selalu junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berhalatul kalimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sudah dirahmat Allah. Untuk sambutan saya pada hari ini, khususnya untuk yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Di sini kami ingin memperkenalkan Bapak. Dalam kami ini adalah Asosiasi P3MI Cahaya Fortuna yang dulunya itu berdiri yaitu pada tanggal 28 September 1993 dengan nama Forum Komunikasi Cahaya Fortuna. Dalam di sini Cahaya Fortuna diambil dari nama sesanti Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap Bercahaya. Dan Fortuna adalah singkatan Forum Komunikasi Penyedia Tenaga Kerja. Dan pada saat ini sekretariat ataupun tempat kami itu ada di Jalan Raya Soekarno-Hatta nomor 142 Desa Karangkandi di sebelah LTSA. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang asosiasi ini pada sambutan kali ini, karena mungkin dari Pak Didip belum mengenal kita secara lebih dalam asosiasi itu
seperti apa dan apa. Mungkin ini kesempatan saya untuk menyampaikan di depan teman-teman anggota juga dalam hal di sini. Tujuan-tujuan kita itu menghibur anggota asosiasi yang ada di P3MI. Sebagaimana anggota asosiasi itu adalah kantor cabang yang aktif yang dibawahi oleh kepala cabang Kabupaten Cilacap. Kita di sini adalah membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang untuk kepentingan dari anggota asosiasi atau dari kantor cabang masing-masing atau yang ada di Kabupaten Cilacap. Momen inilah kita ingin memberikan tujuan dari Asosiasi Cahaya Fortuna. Asosiasi Cahaya Fortuna tidak sekedar hadir untuk asosiasi, tetapi bisa bermanfaat bagi kelancaran bisnis ataupun usaha dari P3MI Kabupaten Cilacap. Dan setiap asosiasi berperan aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pemerintah daerah pada khususnya, yaitu salah satu adalah pementasan pengurangan dari pengangguran yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan pada hari ini insya Allah kita sedang mengalami kesulitan dalam peraturan-peraturan. Dengan diskusi inilah kita ingin adanya terobosan ataupun pengarahan ataupun apa yang akan kita tindak lanjuti agar semua yang kita lakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Termasuk yang sebenarnya saya harapkan di sini Bapak atau Ibu atau yang mewakili dari DPRD Kabupaten Cilacap, beliau hadir sekitar 10:30. Kita buka di sini dengan awalan sambutan saya untuk memberikan pandangan-pandangan bagi Asosiasi Cahaya Fortuna itu untuk apa. Terus masalah kegiatan-kegiatan kami itu adalah menyebarluaskan informasi tentang ketenagakerjaan kepada masyarakat, Pak. Sosialisasi yang termasuknya kita aturan-aturan di sini sebenarnya kita ada agenda untuk sosialisasi ke desa-desa, tetapi kita terkendala dengan COVID atau saya pribadi di pengurusan ini kita terkendala dengan COVID-19 akhirnya menghentikan semua proses penempatan penempatan CPNI ke luar negeri, maka kita tidak bisa melakukan agenda menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat. Yang kedua sama mengadakan sosialisasi ke masing-masing daerah dalam lingkup Kabupaten Cilacap, yang dimaksud adalah desa-desa produktif atau desa-desa kantong-kantong TKI. Yang ketiga juga kita merumuskan serta menyalurkan saran dan pendapat dari anggota. 4. Meningkatkan kerja yang baik antara instansi yang terkait. Alhamdulillah, mungkin dari pandangan saya pribadi dengan instansi-instansi baik dari Dinas Kerja maupun dari Pemprov DKI, alhamdulillah kita berkoordinasi dengan baik dan banyak timbal balik ataupun apa yang diberikan oleh instansi kita bisa menerima, ataupun dari instansi bisa menerima apa kritikan kita atau saran atau apa yang kita inginkan di lapangan ataupun di keluar-keluar dari P3MI yang selama ini yang terkait dengan proses penempatan CPNI. Yang keenam, kita juga bisa melaksanakan sanksi dan disiplin organisasi. Dalam hal ini apabila ada kepala cabang ataupun cabang yang terkena sanksi ataupun terkena bermasalah, asosiasi siap untuk mendampingi apapun itu permasalahannya selama kantor cabang atau kepala cabang mengalami masalah, pasti kita akan insya Allah kita dari asosiasi akan mendampingi sejauh mana permasalahan itu bisa diselesaikan. Terus yang terakhir, kegiatan kita yaitu memprioritaskan pengarahan pekerja migran Indonesia yang berkompetensi. Jadi kita tidak menempatkan CPNI yang kompetensi asal-asalan, asal berangkat di sana udah kerja, nanti di sana tidak mempunyai kemampuan atau kompetensi, maka akibatnya akan dikembalikan ke negara Indonesia lagi atau ke negara penempatan. Mungkin singkat dari saya untuk tentang Asosiasi Cahaya Fortuna ini, Pak. Teman-teman di sini saya tidak bisa panjang lebar karena agenda kita memang lebih sorotnya, lebih pentingnya, urgensinya
prinsipnya kita bisnis kita yaitu nanti akan diskusi tentang kita ada 3 penyangga aturan-aturan yang menurut kita tidak dapat dilaksanakan di lapangan atau belum bisa dilaksanakan di lapangan. Silahkan teman-teman bisa memberikan nanti untuk pertanyaan ataupun sesuatu hal yang kita menemukan di lapangan. Mungkin itu kata pembukaan atau sambutan dari saya. Kiranya ada tutur kata ataupun kesalahan dalam acara ini yang saya selaku ketua asosiasi maupun ketua penyelenggara rapat koordinasi pada pagi hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, semua punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus melihat berapa banyak sisi kebaikan yang ada pada diri kita. Jangan menyalahkan hanya satu kali kesalahan melihat dari satu sisi dulu pandang. Begitu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Asosiasi saya Fortuna dan Saudara, rekan saya Pak Kirnyo, Pak Yosef, Bapak Ibu, seluruh peserta rapat pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah dengan saat ini kita bisa bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Sebelum melanjutkan sambutan, saya ingin mengajak Bapak Ibu mendoakan beliau Bapak Ibu yang hari ini beberapa hari ini sedang sakit karena COVID gitu. Mudah-mudahan dia diberi kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas seperti setiap kala untuk bersama dengan kita membangun Cilacap dan tercinta ini. Mari kita membaca Fatihah bersama-sama bagi yang muslim, yang tidak, yang bukan muslim untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja saya bersama teman-teman menyambut baik acara pada siang hari ini dalam rangka sama-sama menyamakan persepsi terhadap situasi yang ada sekarang ini, khususnya pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui berdasarkan data yang ada bahwa pengiriman pekerja migran ke luar negeri mengalami penurunan hampir 98%. Ini tentu saja sangat luar biasa dampaknya bagi kita semua, bagi warga kita. Mengapa saya katakan demikian? Artinya ada yang tertunda. Tertundanya bukan masalah karena kita tidak mampu mengirim tenaga ke luar negeri, tapi ada satu kondisi di mana hampir seluruh dunia terdampak adanya COVID-19 ini, sehingga ada beberapa yang penundaan permohonan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ada juga yang sudah dibuka bagi negara yang sudah dianggap terbebas dari COVID-19 ini. Bagi Cilacap, kerugian yang terasa khususnya adalah kita kehilangan devisa yang hampir kurang lebih 4 miliar setiap bulannya. Itu menurut data yang saya terima dari kantor pos. Beberapa bulan terakhir ini kita tidak pernah menerima laporan lagi dari kantor pos, tentu karena sebab berkurangnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, sedangkan yang ada di luar negeri pun sudah pada dikembalikan. Ini situasi yang sangat sulit bagi negara, sehingga
mudah-mudahan pada tahun yang akan datang pandemi ini hilang 100%. Kita harapkan dampaknya tidak hanya kepada penerimaan tenaga kerja, dampak secara ekonomi nasional maupun regional yang sangat terdampak. Juga pemerintah banyak melakukan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya perekonomian kita ini tidak ambruk. Pemerintah sudah menunjuk 9 BUMN, ini saya sedikit cerita, untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya. BUMN wajib membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh UMKM. Kalau ini terserap kurang lebih 300 triliun lebih menurut perhitungan dari pemerintah pusat, insya Allah negara kita tidak akan jatuh ke dalam resesi yang parah. Selanjutnya terkait dengan peraturan-peraturan, misalnya peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Terus ada lagi keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 294 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kalau saya cermati dari 3 aturan ini sebetulnya adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita. Karena maksud adalah biar mereka itu yang diberangkatkan menjadi sejahtera. Mengapa dikatakan sejahtera? Secara selintas bisa kita ketahui bahwa sebelum berangkat yang terjadi adalah banyaknya beban-beban biaya yang harus ditanggung oleh seorang TKI atau TNI. Sehingga pemerintah dalam hal ini BP2MI diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja. Itu diberi amanat untuk menyusun satu aturan bagaimana supaya TKI kita ini terlindungi, tidak terbebani. Ini dalam rangka salah satunya adalah mengangkat harkat derajat TKI kita yang ada yang nanti akan dikirimkan ke luar negeri. Kalau di Arab Saudi, menurut cerita waktu saya ke sana itu, kalau orang Indonesia atau orang di luar Arab Saudi membuka usaha di sana, yang dijadikan selaku kepalanya atau kepala pengawas di restoran, di rumah atau apa saja, itu adalah orang Arab Saudi. Mengapa demikian? Ini untuk mengangkat harkat derajat orang Arab Saudi. Tidak ada orang Arab Saudi menjadi pekerja kasar, meski dari luar, dan itu harus kaitannya. Seperti itu yang terjadi. Nah, mungkin ini arahnya juga demikian. Jadi ketika pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah pusat, kalau saya selintas lihat ini, semua biaya-biaya ini dibebaskan. Termasuk pelatihan pun dibebankan kepada APBD. Ini menjadi problem juga seperti bagi daerah. Hampir dapat dikatakan 95% atau 98% daerah tidak mampu untuk biaya pelatihan. Karena yang dibutuhkan biaya yang besar, satu orang 12 juta enggak bisa. Satu orang harus dilatih dengan biaya 12.500.000. Dia berapa dong? 8.500.000. Nah, betul, ya kan? Daya nginap dan segala macam 12.500.000 lah katakanlah. Dengan pelatihan 6 hari 40 ya. 40 sampai 60 hari. Berapa yang kita kirimkan setahun? 6.000 kali 12 juta atau berapa? Kali 7 miliar mungkin. Mampu nggak daerah kita membiayai itu? Ini sebenarnya belum dipikirkan oleh pemerintah pusat. Belum terpikirkan. Saya sudah membuat staf pada bupati. Organisasi ini nanti nggak tahu gimana.
disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Paling tidak saya menyampaikan dari 12 item yang dibebaskan seperti untuk ART, pengurus taman, dan pengurus paling tidak 3 atau 4, paling banyak setelah bisa dibiayai. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memajukan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri tanpa membebani mereka. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban. Teman-teman di daerah pun sama kelihatannya begitu. Kita lihat tumbuh perkembangannya bagaimana. Ditambah lagi situasi sekarang ini menjadi tambah berat lagi karena pemerintah yang concern dalam pencegahan COVID-19 ini. Sehingga saya berharap secara pelan-pelan mari kita ikuti dulu aturan-aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Kemenaker maupun BPDWNI terhadap biaya-biaya yang dihapuskan tersebut. Mungkin saya pikir teman-teman nanti ketika akan mengirimkan diminta oleh suatu perusahaan misalnya di luar negeri untuk mengirimkan tenaga kerja, itu sudah ada perjanjian kerja bahwa semua termasuk biaya transport dan segala macam itu menjadi tanggungan pihak penyedia yang memintakan, bukan penyedia yang meminta. Mau nggak juga itu persoalannya? Kalau G2G mungkin bisa proyek pemerintah Indonesia dengan Korea misalnya, proyek pemerintah mungkin mereka sangat mau. Nah, tapi kalau yang meminta adalah pihak swasta, perseorangan, mau nggak? Ini kan menjadi problem. Ini belum sampai ke sana menurut saya pemerintah BPDWNI ini. Sehingga ini perlu menjadi pembahasan lebih lanjut. Kita hanya selama ini virtual saja yang dilaksanakan itu. Acara-acara tenaga kerja karena secara virtual, yang saya rasakan itu kurang mengenal, karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi berhadapan langsung dengan pengambil kebijakan. Ada gangguannya saja, internetnya, jaringannya segala macam. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang terbaik bagi kita semua. PMI-nya bisa kita kirim, pelatihannya tetap bisa dilaksanakan, dan pihak yang membutuhkan mau menyediakan dana-dana yang dibutuhkan. Kalau tidak, bagaimana? Gimana praktis strategis ini akan menyampaikan bagaimana pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatannya. Kalau yang dikirim mungkin yang sudah berpengalaman, mungkin pembuatan paspor dan segala macam tidak masalah karena sudah pengalaman. Tetapi bagi yang baru mau diberangkatkan, bingung. Jangankan paspor, ngurus KTP aja bingung, ya kan? Terus KTP harus kemana? Apalagi KTP sekarang online, tidak semua orang bisa menggunakan Android. Ini menjadi problem sebetulnya yang pusat itu kadang-kadang tidak tahu kesulitan kita di daerah. Begitu barangkali dari saya, teman-teman, nanti lebih banyak secara teknis akan ditambahkan oleh Pak Tito. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.